Biaya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun tanpa. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada money, yang ketiga ada material, yang keempat ada mesin, yang kelima ada metode, dan yang keenam ada market. Kita akan bahas satu persatu apa itu money, method, margin, material. Manusia di sini menjadi sebuah unsur manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, di mana manusia di sini akan terlibat dalam proses produksi. Selanjutnya money. Money ini berkaitan dengan modal perusahaan untuk melangsungkan proses produksi. Selain itu, berkaitan juga dengan gaji, pemberian gaji terhadap karyawan. Sehingga sebuah perusahaan itu harus mencapai hasil yang diinginkan dari penjualan produknya. Selanjutnya fisik. Nah, di sini material atau fisik ini berkaitan dengan kerjasama dengan pihak lain atau stakeholder. Berkaitan dengan stakeholder. Stakeholder di sini berarti kalian sudah tahu ya, stakeholder itu adalah perusahaan kerjasama kita atau mitra kerja, namanya stakeholder. Selanjutnya mesin atau teknologi. Teknologi ini berkaitan dengan alat produksi. Alat produksi, ketika alat produksi kita sudah mumpuni, otomatis produk yang dihasilkan itu akan menjadi lebih banyak, sehingga untuk menetapkan harga jual itu menjadi lebih murah atau sesuai dengan lebih terjangkau oleh kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada metode yang terakhir, yang kelima ya, ada metode ini untuk mengetahui bagaimana cara yang paling efektif dan efisien untuk suatu perusahaan melakukan proses produksi, pemasaran, bahkan sampai untuk menentukan seberapa besar keuntungannya. Nah, selanjutnya selain itu, dengan adanya metode, proses administrasi itu menjadi lebih baik. Jadi semua pengadministrasian kegiatan yang ada di perusahaan, bahkan proses jual beli, transaksi keuangan, bahkan perizinan dan kerjasama dengan perusahaan lain itu menjadi lebih cepat. Selanjutnya market. Nah, di sini market sangat penting. Jangan lupa untuk sumber daya asal ini kita harus mencari sumber daya market itu yang mumpuni. Jadi sudah prosesnya, jangan hanya menjual produk yang sudah diproduksi saja, tapi dia harus memiliki penguasaan pasar, di mana dia tahu cara menyebarkan hasil produksinya agar dapat dikuasai. Kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen. Nah, di sini seorang marketing harus tahu menganalisis bagaimana selera konsumen, tahu menanyakan harga yang terjangkau sesuai dengan daya beli konsumen yang sudah kita tentukan segmen pasarnya. Nah, selanjutnya ada soal salah satu sumber daya perusahaan berfungsi sebagai faktor yang mengurusi manajemen. Di sini kalian harus tahu faktor yang mengurusi manajemen. Berarti kalau tadi itu kita sudah tahu ya, untuk mengurusi manajemen itu hanya satu, yaitu manusia. Nanti kita akan jawab yang atau manusia. Oke, selanjutnya sumber daya kewirausahaan. Yang berfungsi untuk modal yang akan digunakan untuk proses atau pembelian alat dan bahan produksi. Nah, sudah pasti untuk menjawabnya adalah kalau sudah berkaitan dengan modal, berarti dia berkaitan dengan